Kali ini kita akan bawakan cerita yang berjudul Sudah Cukup, yang diposting oleh saudara Nanda Aidila Fitri Nabilah 8 Desember 2002. Oke. Tanpa basa-basi kita langsung mulai ke ceritanya. Check it out. Dini hari itu adalah saat dimana akhirnya aku pulang. Setelah lembur selama 2 minggu bekerja, memecahkan kasus pembunuhan berantai. Kak, mengapa baru pulang? Kerjaannya lagi sulit ya? Tanya Tiara. Adikku saat melihatku tengah membuka sepatu di depan pintu, aku membalas pertanyaannya dengan senyum dan anggukan. Huh, harusnya kakak berhenti jadi detektif dan cepat cari istri. Omelnya sambil menyuapiku nasi dan rendang sapi yang dia buat. Kalau ada kamu, ngapain cari istri? Kataku yang dihadiahi dengan pukulan kecil darinya. Aku dan adik perempuanku tinggal bersama setelah orang tua kami tiada. Kami saling menjaga karena tidak memiliki kerabat dekat lainnya. Tidak bisa, dia milikku. Balas suara rendah dari arah ruang tamu. Rian, kamu udah bangun? Lelaki dengan badan menjulang tinggi dan rambut agak kecoklatan itu pun menganggukkan kepalanya. Halo kakak ipar, lama tidak jumpa. Rian adalah tunangan adik perempuanku. Terkadang dia datang menginap di sini untuk menemani Tiara ketika aku sedang lembur. Dia juga sering menyebutku dengan sebutan kakak ipar untuk mengakrabkan diri meski mereka belum resmi menikah. Tetapi ada yang aneh. Beberapa hari lalu, jelas Tiara menelponku sambil menangis, mengatakan bahwa dia akan batalkan pertunangannya. Tetapi, mengapa hari ini mereka bisa bersama? Ya, lama tak jumpa Rian. Ngomong-ngomong, kalian sudah berbaikan? Tanyaku. Rian mengeritkan dahi. Memangnya ada apa kak? Tanya Rian. Loh, bukannya kalian batal bertunangan? Kataku. Aku pikir kalian sedang ada masalah. Aneh, benar-benar aneh. Setelah ucapanku barusan, raut wajah Tiara berubah ketakutan. Rian pun menoleh dan menatap tajam ke arah Tiara. Lalu tersenyum seraya merangkul pinggang adikku. Tidak kok, kami baik-baik saja. Ya kan sayang? Ucap pacarnya Tiara. Iya kak, kami baik-baik saja. Waktu itu aku sedang dalam masa periodku dan merasa kesal karena Rian tidak mengizinkanku makan ayam penyet. Ucap adikku menampilkan mimik pura-pura cemberut. Tetap saja aku ragu. Insting detektifku berkata bahwa mereka berdua sedang berbohong. Pasalnya adikku ini rasional. Dia bukan tipe orang sensitif yang mengatakan sesuatu hal sembarangan meski sedang dalam masa periodnya. Hal ini harus kutanyakan ketika Rian sudah pulang, pikirku. Beberapa jam berlalu, akhirnya Rian pun pulang. Tanpa basa-basi, aku segera bertanya kepada Tiara yang sedang terjadi. Aku segera bertanya kepada Tiara apa yang sedang terjadi. Mengapa dia mengatakan ingin batal bertunangan saat itu? Dan mengapa Rian ada bersamanya hari ini? Lalu Tiara berkata, Kan udah Tiara bilang, waktu itu Tiara kesal karena Rian gak memperbolehkan Tiara makan ayam penyet. Jadinya Tiara marah dan ingin membatalkan pertunangan. Kakak tahulah seberapa sensi wanita kalau sedang haid.
ucap Tiara. Bohong, aku kakakmu, Destira Dinanda. Aku tahu dirimu. Kamu bukan orang yang seperti itu. Bahkan kamu tidak pernah marah ketika aku menjahilimu terus-menerus. Lalu Tiara tersenyum, tetapi tidak menyangkal argumenku membuatku makin yakin ada hal yang dia tutupi. Cerita sama kakak ya. Kulihat mata Tiara yang mulai berkaca-kaca. Tetapi dia tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau menceritakan apapun kepadaku. Akhirnya aku menyuruh dia untuk tidur dan cerita ketika dia sudah siap. Kupandangi Tiara yang mulai beranjak dari tempat duduk pergi menuju kamar tunggu. Mengapa jalannya pincang? Aku buru-buru menghampirinya, menggendong dia kembali ke sofa dan mengangkat celana panjangnya sampai lutut. Ungu dan hijau tampak begitu jelas di pergelangan kaki Tiara. Ini bukan luka yang disebabkan oleh terkilir. Ini bekas luka dari rantai yang diikatkan dengan kencang. Amarahku memuncak. Tiara yang menyadari itu memegang pundakku seolah menyuruhku untuk tenang. Akhirnya aku bertanya dengan amarah yang kutahan. Rian, apakah Rian yang melakukan ini? Tiara mengangguk. Saat itu Tiara menceritakan semuanya. Dari mulai dia yang memergoki Rian mabuk-mabukan dan berselingkuh, kekerasan yang Rian lakukan ketika Tiara mencoba untuk menyudahi hubungannya, dan lagi baru-baru ini Tiara mengetahui bahwa dia tengah mengandung. Hal itu membuat adikku enggan bercerita perbuatan Rian kepadaku. Dia takut aku akan menghabisi Rian atau menggagalkan pertunangan mereka. Dia tak ingin anaknya lahir tanpa seorang ayah. Malam itu aku berbaring di atas kasur dengan pikiran kalut. Tak bisa tidur. Rasanya ingin kuhabisi si Rian. Memotong tangannya yang sudah memukuli adikku. Mencabut kemaluannya yang sudah berkhianat dengan wanita lain. Merobek mulutnya yang berbau alkohol. Aku merasa sangat marah saat itu dan memutuskan untuk mencari angin segar keluar rumah. Kring, kring, kring. Ada suara bunyi telepon. Ada apa kau menelpon dini hari begini? Marahku ketika juniorku di kepolisian mengganggu tidurku. Senior, perasaanku mendadak tidak enak ketika mendengar nada cemas di seberang telepon. Kukira kau harus ke sini. Segera setelah telepon terputus, aku pun pergi ke tempat juniorku berada yang ternyata tidak jauh dari apartemenku. Tempat itu sangat ramai oleh polisi, detektif, dan tim forensik. Dan beberapa warga yang menyaksikan sambil bergidik ngeri. Aku melihat dengan mataku sendiri di sana tergeletak mayat dengan keadaan yang mengenaskan. Tidak memakai baju, tangan dan kemaluan hilang. Juga mulut yang robek sampai pelipis. Sangat mengerikan. Apakah identitas korban dan pelakunya sudah teridentifikasi? Tanyaku pada detektif Liv yang ada di sana. Korban sudah teridentifikasi, dia pria berusia 23 tahun bernama Rian. Pelaku juga akan segera terungkap karena tim forensik berhasil mendapatkan sidik jari dari badan korban. Untunglah pekerjaan ini akan cepat selesai. Pelaku sepertinya masih amatir. Aku tersentak. Siapa? Apa? Nama korbannya siapa? Oh, namanya Rian. Aldrian Kennedy. Dia berasal dari pulau seberang. Dia merantau dan tinggal di lingkungan yang tidak jauh dari sini. Apakah kau mengenalnya? Kata detektif Liv. Dia calon adik iparku.
Tanyaku balik. 3 hari setelah penemuan korban, tiba-tiba polisi dan detektif Flip datang ke apartemenku. Aku terkejut dengan kedatangan mereka yang tidak ramah. Tidak hanya itu, kata-kata dikeluarkan mereka sungguh membuatku lemas. Desti Radianda, kami menangkap Anda sebagai pelaku dari pembunuhan sadis korban Aldrian Kennedy. Anda berhak menyangkal tuduhan dan membawa pengacara pada pengadilan nanti. Apa-apaan ini detektif Flip? Kataku. Kau baru saja menuduh adikku sebagai pembunuh keji. Kau mau mati? Bentakku sambil menarik kerah baju detektif Flip. Lihat ini, sidik jari adikmu ditemukan pada badan korban. Kau tidak boleh berbuat begini, seniorku. Kau tahu itu. Ucap detektif Flip. Lagi-lagi badanku dibuat lemas ketika melihat selembaran kertas forensik yang menyatakan bahwa sidik jari adikku memang ditemukan pada jubah Rian. Aku melihat ke arah Tiara mempertanyakan kebenarannya. Tiara hanya tersenyum dan tidak menolak borgol dari polisi yang polisi sodorkan saat itu. Hari-hari berjalan hampa setelahnya. Kesal, marah, sedih bercampur menjadi satu. Tak sampai di situ, aku pun mendapat kabar bahwa Tiara telah menggugurkan kandungannya. Tepat sehari sebelum mayat Rian ditemukan. Dan hari ini adalah hari di mana persidangan Destira berlangsung. Kesedihan serta amarahku makin memuncak saat dia dijatuhi hukuman mati. Mengapa jadi begini? Mengapa Destira harus mendapatkan hukuman mati? Mengapa malah Destira yang menanggung semuanya? Mengapa jadi dia yang berkorban? Sesaat sebelum eksekusinya berlangsung, aku menemui Tiara. Menangis di depannya dan meminta maaf beribu-ribu kali. Destira hanya tersenyum pilu, melihatku seraya berkata, Sudah cukup bagimu untuk melindungiku, Kak. Sudah cukup bagimu untuk menyingkirkan orang-orang yang menyakitiku. Kali ini, tolong anggaplah aku sebagai pembunuh Rian dan lupakan semuanya. Hiduplah dengan baik dan berbahagialah ya kakakku yang tampan. Aku menyayangimu. Percayalah, kehilangan seseorang yang berharga bagimu itu lebih menyakitkan dari kematianmu sendiri. dan aku menyesali perbuatanku. Layaknya bumerang, perbuatanku telah membunuh adikku sendiri. Dan selesai. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue ceritain ya. Kesimpulannya sangat tragis ya, karena mereka berdua udah kehilangan kedua orang tua dan hanya tinggal mereka berdua yang ada dan saling bantu. Tapi tiba-tiba ternyata adik perempuannya, ya mungkin itulah takdir. Kita nggak bisa memilih, tapi ya mungkin itu suratan takdir. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Apakah biasa-biasa aja atau gimana, atau pengen cerita yang lain? Komen aja di bawah. Semoga kita akan bertemu lagi di lain hari dengan cerita yang lebih seru. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.